إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita berjumpa kembali di majelis ini, di tempat ini. Tiada yang kita harapkan melainkan semoga Allah memberikan kita pahala, memberikan keberkahan kepada kita semua yang niat ikhlas dalam rangka untuk thalabul ilm, mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, qudwah dan uswah kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, ummahatul mukminin, istri-istri beliau, demikian pula para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, melanjutkan pembahasan tentang fitnah akhir zaman, bahwa fitnah yang terjadi sebelum hari kiamat dibagi menjadi dua yang disebut dengan asyratus sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda kecil yakni alamatus sughra, dimulai dari diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ada tanda-tanda yang sudah terjadi, dan ada juga tanda yang sudah terjadi dan masih berlangsung, dan ada tanda yang belum muncul di antara alamatus sughra, yaitu tanda-tanda kecil. Kemudian nanti ada tanda-tanda besar, yaitu terdapat 10 tanda yang besar. Dan kalau tanda besar itu sudah muncul, maka tanda berikutnya akan muncul menyusul dengan cepat. Berikutnya yaitu fitnah al-ahlas. Ini merupakan tanda kecil. Yang terdapat riwayatnya di dalam hadis Abu Dawud itu di nomor 4200
42. Empat dua. Silakan. Ya. Dari Umair bin Hani Al-Ansi. Dari Umair bin Hani Al-Ansi, ia bertutur bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata, suatu saat kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Beliau berbicara tentang fitnah-fitnah dan beliau juga memperbanyak ceritanya sampai beliau berkisah tentang fitnah al-ahlas. Fitnah al-ahlas ini disebutkan dengan istilahnya al-ahlas. Kemudian ada seorang bertanya, apa yang dimaksud dengan fitnah al-ahlas itu? Maka seseorang bertanya, apakah itu fitnah al-ahlas? Rasulullah SAW menjawab, yaitu fitnah ketika orang-orang saling bermusuhan dan terjadi pertempuran. Ya, jadi fitnah al-ahlas itu adalah harbun wa harbun. Terjadinya saling permusuhan. Harbun. Kemudian juga disebut dengan harbun, yaitu terjadinya harb, pertempuran atau peperangan atau pembunuhan, ya. Sama pengertiannya. Nah, fitnah ini mungkin saja terjadi atau sudah terjadi, al-ahlas ini. Dan ini fitnah bisa berulang-ulang sampai datangnya hari kiamat. Fitnah al-ahlas ini. Karena pembunuhan ini akan terus berlangsung, baik bersifat lokal maupun bersifat antar bangsa, ya, seperti peperangan antar bangsa. Mulai skup kecil mungkin antar suku, atau lebih kecil lagi mungkin antar kelompok tertentu. Wallahu a'lam. Nabi menyebutkan harbun wa harbun. Ketika ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab demikian. Ya, di sini al-ahlas. Faqala qailun ya Rasulullah, ada yang bertanya, wa ma fitnatul al-ahlas? Apakah fitnah al-ahlas itu? Yakni harbun, yakni apa tadi? Permusuhan antara satu dengan yang lain, dan waharbun, yang kedua pertempuran. Kemudian fitnah apa lagi? Kemudian fitnah kesenangan. Summa fitnatus sarra. Kemudian fitnah kelapangan. Sarra itu kelapangan di sini, ya. Di situ diartikan apa? Kesenangan. Diartikan dengan fitnah kesenangan. Makna sarra di situ adalah kelapangan hidup. Kelapangan hidup. Karena di dalam Al-Quran banyak kata-kata sarra. Contohnya dalam surah Ali Imran, ya, ayat 134. Ada kan di situ? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Nah, di situ kan disebutkan Surah Ali Imran ayat yang ke-134. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Baca.
yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Ya. Di situ disebutkan apa? Alladzina yunfikuna, yaitu fis-sarra, mereka yang menafkahkan hartanya di waktu lapang. Lapang di sini berarti lapang apa maksudnya? Lapang apanya berarti? Lapang hartanya, sarra, karena kaitannya dengan infak di sini kan. Lawan dari sarra yaitu apa? Ad-dharra. As-sarra yaitu diberikan kelapangan. Lapang dalam hal apa? Harta. Yaitu fitnah yang tadi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fitnatus sarra, fitnah kelapangan. Kelapangan harta, kelapangan teknologi, kelapangan macam-macam, kemudahan-kemudahan hidup, atau bahkan jumlah yang banyak di kalangan kaum muslimin. Bisa jadi itu bagian dari kelapangan. Tapi jumlah mayoritas ini tidak sampai kepada mendapatkan kejayaan. Jumlah yang banyak ini bagaikan apa? Kahusa seperti busa. Kahusa isail, seperti busa yang dihempas oleh gelombang di lautan. Nah, fitnah sarra ini dahonuha, di mana fitnah ini yang asapnya min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni, yaitu fitnah yang asapnya disulut dari mana? Lanjut. Yang asap fitnahnya akan disulut dari sela-sela kaki seseorang dari kalangan ahlul bait. Ya, jadi fitnah as-sarra yaitu fitnah yang asapnya itu disulut, yakni tahta qadamai rajulin yaz'umu ahlu baiti, yaitu fitnahnya yang disulut, yang asapnya fitnah itu disulut dari sela-sela kaki seorang dari kalangan ahlul bait, atau yang mengaku sebagai ahlul bait. Jadi ada yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Wallahu a'lam ya. Ini apa sudah terjadi atau belum terjadi, Pak? Orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi tapi kemudian membuat fitnah. Hah? Ya kita jangan melihat zaman sekarang, zaman-zaman dulu itu juga banyak orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Zaman-zaman dulu sudah banyak. Termasuk orang-orang Syiah itu mengaku sebagai keturunan Nabi tidak? Hah? Orang-orang Syiah, mereka sebagian mengaku sebagai keturunan siapa? Husain. Dan fitnah Syiah itu luar biasa sampai hari ini kan. Itu salah satu contoh. Sejak zaman dulu sudah banyak yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Kenapa? Loh, gak muncul. Tiwas mau umek nang kene, baik gak ketok. Apa ini? Ya. Coba diulangi lagi. Iya. Dari Umair bin Hani al-Ansi, ia bertutur bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata, suatu saat kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Beliau berbicara tentang fitnah-fitnah
dan beliau juga memperbanyak ceritanya sampai beliau berkisah tentang fitnah Al-Ahlas. Maka seorang bertanya, apakah itu fitnah Al-Ahlas? Rasulullah SAW menjawab, yaitu fitnah ketika orang-orang saling bermusuhan dan terjadi pertempuran. Ya, al-fitnatul ahlas yaitu harabun wa harbun, yaitu saling bermusuh-musuhan dan bahkan terjadinya peperangan. Yang dimaksud di sini adalah yakni peperangan antar sesama muslim. Kita tidak bicarakan orang-orang kafir yang berperang ya. Mungkin orang-orang kafir yang berperang pernah terjadi nggak itu? Perang dunia yang pertama, kedua itu orang kafir atau kita yang berperang? Hah? Orang kafir. Ya. Tapi yang jadi ukuran itu adalah kaum muslimin di sini yang dimaksud peperangan di sini. Dan itu pernah terjadi di zaman sahabat. Ada namanya perang Siffin, ada perang Jamal, ya kan? Perang antara kelompok atau kaum muslimin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib dan sebagian atau yakni kaum muslimin yang dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Terjadi itu peperangan antara kaum muslimin. Walaupun keduanya itu niatnya nggak perang, niatnya berdamai, membuat kesepakatan, tapi namanya dua pasukan bertemu ya, kan memungkinkan di situ ada provokator di situ, sehingga masing-masing mengaku diserang lebih dahulu. Ini sebetulnya orang-orang yang tidak suka orang Islam itu bersatu, membuat provokasi. Sebagian mengaku, wah saya diserang dulu, yang lain juga begitu, saya diserang dulu. Akhirnya jadilah peperangan itu. Padahal Aisyah sudah diingatkan oleh banyak sahabat, udahlah jangan pergi ke Kufah gitu loh. Padahal itu selesai haji kan itu kan, dari Mekah langsung menuju ke sana. Tujuannya untuk membuat yakni perbaikan. Tapi itulah, kalau dua pasukan itu sudah ketemu di situ sangat berbahaya kalau orang itu tidak diberikan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Dan begitulah sifat dari kalau orang sudah banyak berkumpul dengan kemarahan, berkumpul marah ya, kadang-kadang sulit dikendalikan. Atau seandainya punya komitmen untuk tidak melakukan apa-apa, tapi ada penunggang gelap ini yang berbahaya ya. Baik. Kemudian yang kedua, fitnah as-sarra, fitnah kesenangan. Lanjut. Kemudian fitnah kesenangan yang asap fitnahnya akan disulut dari sela-sela kaki seseorang dari kalangan ahlul bait. Iya. Fitnah apa tadi? As-sarra, fitnah kesenangan, kelapangan. Dukhanuha, yang asapnya disulut min tahti rajulin yaz'umu annahu ahli baitih, yaitu yang asapnya itu, asap itu sifat dari sebuah pembakaran kan, itu intinya atau efeknya ya? Intinya apa intinya? Intinya adalah api. Asapnya itu berarti apa? Berarti efeknya atau hasilnya. Berarti asapnya di situ. Tapi bara apinya di mana tidak disebutkan di sini. Yang asapnya itu disulut dari sela-sela kaki yang mengaku sebagai ahlul bait. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
ia mengaku keturunanku, padahal ia bukan dariku. Iya. Huwa yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia mengaku sebagai ahlul baitku, keturunanku, padahal dia bukan dari keturunanku. Padahal sifat dari keturunan Nabi itu apa? Lanjut. Sesungguhnya para waliku adalah seseorang yang bertakwa. Iya. Jadi ciri dari wali-wali Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awliyai wa ahla baiti, sesungguhnya waliku, ahlul baitku itu adalah hum al-muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ini bentuk yang kedua, al-ahlas as-sarra, ya. Kemudian yang ketiga, fitnah apa lagi? Lalu orang-orang berdamai pada satu orang layaknya pangkal paha yang bertumpu di tulang yang rusak, atau bersepakat dengan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Ya. Lalu orang-orang berdamai pada satu orang layaknya pangkal paha yang bertumpu di tulang rusuk. Maaf, di tulang yang rusak, ya, tulang rusuk. Pangkal paha itu apa? Hah? Pangkal paha itu berarti apa? Pupu kan? Tapi dia berkumpul di tulang yang rusak. Bisa nempel gak itu? Hah? Ya ibarat mungkin sampil kambing itu biasanya menempel di mana? Di tulang. Kalau tulangnya rusak bisa nempel atau tidak, Pak? Di sini dijelaskan yaitu bersepakat dengan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Wallahu a'lam. Bentuknya seperti apa ini? Kita belum tahu. Bersepakat dengan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Ini gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang berdamai pada satu orang, ya. Artinya muncul seorang tokoh dunia yang mau tidak mau orang itu harus mengikuti dia. Atau bukan perorangan di sini, bisa jadi kelompok yang mau tidak mau orang itu harus mengikuti mereka. Mengikuti aturan yang mereka buat, mengikuti ya rekayasa yang mereka buat, makar yang mereka buat, mau tidak mau diikuti oleh banyak orang. Wallahu a'lam. Karena di sini disebutkan tidak spesifik, ya, tapi dengan bahasa kiasan, dengan makna majas, yaitu orang-orang berdamai pada suatu yang layaknya pangkal paha bertumpuk di tulang rusak. Baik. Kemudian fitnah apa lagi? Kemudian fitnah buruk orang buta dengan kekuasaan yang membuat semua orang tidak akan luput dari pukulannya di wajah atau bencana yang disebabkannya. Inilah yang disebut oleh sebagian ulama fitnah duhaima. Fitnah duhaima yaitu fitnah orang buta. Buta di sini apa yang dimaksud? Bukan buta matanya, tapi buta terhadap kekuasaan. Wis pokoke aku kudu dadi apa? Dadi pemimpin, ya kan? Ya, pemimpin di sini konteksnya dalam sebuah negeri atau bisa jadi dunia. Ada nggak orang yang berambisi memimpin dunia, Pak? Ada nggak? Kalau memimpin suatu negara itu kecil kan, karena banyak saingannya, banyak orang yang jadi kan. Tapi kalau memimpin dunia, semua pokoknya tunduk kepada aturan saya. Bisa jadi itu perorangan, bisa jadi itu kelompok.
Yang bisa jadi kelompok ini mungkin saat ini belum kelihatan, atau memang mereka tidak kelihatan memang secara formal memiliki negara, mungkin bisa jadi tidak. Tapi kebijakan-kebijakan global itu berasal dari mereka, bisa jadi. Mungkin itu sebuah kelompok, sebuah organisasi yang rahasia. Tentu kan ada pemimpinnya organisasi rahasia ini. Tokoh sentralnya kan ada. Dan disifati di sini yang membuat semua orang tidak akan luput dari pukulan di wajahnya. Artinya apa? Semua orang akan terkena fitnah ini, pasti mengikuti. Inilah yang disebut dengan fitnah Duhaima, ya. Ini disebut fitnah sarra, di sini fitnah Duhaima. Jelas di sini kan? Nih, namanya fitnah apa? Fitnah Duhaima, orang yang buta dengan kekuasaan, yang dia selalu membuat fitnah, yang fitnah ini mau tidak mau orang harus mengikuti dia. Semua harus tunduk kepada aturan-aturan yang dibuatnya. Ini namanya fitnah Duhaima. La tada'u ahadan min hadhil ummati illa latamathu latmatan. Di situ. Yang fitnah ini berupa pukulan yang dilakukan kepada wajah. Ini kiasan juga. Dan tidak seorang pun yang tidak terkena pukulan di wajahnya. Artinya mengikuti aturan-aturan yang diciptakan oleh, yakni orang yang membuat fitnah, yaitu mereka yang haus terhadap kekuasaan. Dan ketika fitnah itu dianggap sudah selesai, lanjut. Dan ketika fitnah itu dianggap telah usai, ternyata fitnah itu justru kian berlanjut. Wis mari rek, wis gak ono iki, wis buyar iki. Tibae ono maneh. Engko wis dianggap buyar, ada lagi nanti. Itu fitnah Duhaima, sifat dari fitnah yang ditimbulkan oleh orang yang haus kekuasaan. Jadi ini sifat-sifat dari fitnah Duhaima. Hingga apa yang terjadi? Hingga seorang lelaki akan beriman di pagi hari, kemudian ia menjadi kafir di sore harinya. Ini akibat dari fitnah ini, orang gampang berubah, gampang menjadi kafir. Sehingga apa? Yusbihur rajulu mu'min wa yumsiya kafir. Di pagi hari seseorang itu beriman, di sore hari dia menjadi kafir. Karena dahsyatnya fitnah ini. Mau tidak mau orang harus mengikuti, yakni fitnah ini. Mereka yang bisa bertahan dengan imannya, dia akan tetap bertahan. Tapi tidak jarang mereka yang beriman karena pengen mendapatkan dunia, dia jual imannya. Siapapun di antara orang-orang beriman, kalau kalah dengan fitnah ini, pasti dia akan menjual agamanya. Bisa jadi orang awam, ya. Bisa jadi juga bukan orang awam, tapi tokoh-tokoh agama. Dia keluarkan fatwa-fatwa yang menyesatkan umat, ya. Itu kan kekufuran. Nabi gambarkan pagi dan sore, artinya dua waktu ini tidak lama. Dua waktu ini gambaran begitu cepatnya orang itu berubah. Lalu manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Lanjut. Lalu manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Sekelompok orang yang benar-benar beriman tanpa kemunafikan dalam keimanan mereka, dan kelompok yang
dan kelompok orang yang penuh dengan kemunafikan dalam imannya. Dan jika kalian mengalami kondisi itu, maka tunggulah kedatangan Dajjal di hari itu atau keesokan harinya. Berarti setelah ini apa? Muncul apa? Dajjal. Dajjal sudah muncul atau belum? Hah? Dajjal yang mata satu yang dimaksud di sini. Kalau Dajjal kecil udah ketbian muncul, dukun-dukun, paranormal, tukang ramal itu, ya kan? Dajjal itu banyak kalau Dajjal yang itu. Sekarang malah buat organisasi. Dajjal pendusta kecil ini kan, ya kan? Organisasi persatuan dukun ada nggak sekarang? Ada. Persatuan paranormal, persatuan ini dan itu, ya. Itu Dajjal kecil itu sudah banyak, ribuan, jutaan. Tapi yang dimaksud Dajjal di sini adalah yaitu yang jumlahnya 30 dan yang terakhir yaitu yang ke-30, yaitu Dajjal yang matanya picek, maaf. Yaitu mata sebelah mana yang terhapus, yaitu mata sebelah kanan. Dia bisa hanya melihat dengan mata sebelah kirinya. Dan jika kalian mengalami kondisi itu, maka tunggulah kedatangan Dajjal di hari itu. Kenapa? Karena Dajjal sudah merasa saatnya keluar atau muncul. Karena makna Dajjal itu adalah kadzabun, pendusta. Pendusta, pembohong besar ini muncul kalau apa? Kalau manusia ini sudah gampang dibohongi. Dan kebohongan itu masif di mana-mana. Ketika kebohongan itu sudah merajalela di seluruh bumi dan orang sudah dibohongi dan mereka terlena dengan kebohongan itu, kena maksudnya, maka muncullah Dajjal. Jadi Dajjal ini keluar ketika sistem Dajjal ini, sistem kedustaan ini sudah menguasai seluruh bumi. Sistemnya udah muncul nggak? Sistem kebohongan. Sistem Dajjal sekarang sudah muncul atau belum? Hah? Tapi oknumnya yang belum, maksudnya fisiknya. Dajjal yang dengan kriteria yang spesifik yang disebutkan Nabi dalam banyak hadis mutawatir itu belum muncul fisiknya. Secara fisik belum, tapi sistem sudah mulai semakin masif, di mana kedustaan, kebohongan itu merajalela di seluruh penjuru dunia. Ya. Tentu untuk membuat kebohongan itu didukung oleh sistem. Dan sistem yang paling utama untuk mendukung kebohongan itu adalah Pak, media. Kalau zaman dulu Pak, nggak ada media Pak. Paling yang dibohongi parsial atau skupnya kecil Pak. Lokal atau regional, ya. Kenapa? Di negeri lain nggak akan tahu kalau terjadi kebohongan di negeri Arabnya, atau terjadi kebohongan di negeri Eropa. Negeri lain belum tentu tahu. Kenapa? Karena nggak ada media. Gitu. Kalau sekarang hari ini orang berdusta, bukan besok Pak. Hari ini pula akan diketahui oleh seluruh orang. Kenapa? Karena kedustaan itu viral, ya kan? Dan itu dengan cepatnya orang itu bisa mengetahuinya. Dan jika kalian mengalami kondisi itu, maka tunggulah kedatangan Dajjal di hari itu atau esok harinya. Jadi di sini disebutkan ada fitnah al-ahlas, ada fitnah as-sarra, dan ada fitnah duhaima. Al-ahlas yaitu permusuhan, bahkan puncaknya sampai kepada peperangan, pembunuhan. Fitnatus sarra yaitu fitnah kelapangan, kekuasaan atau jumlah kaum muslimin yang banyak. Dari situlah nanti orang difitnah dengan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal Nabi berlepas diri dari mereka. Mereka mengaku sebagai ahlul baitku, tetapi mereka bukan dari golonganku. Sementara golonganku atau ahlul baitku adalah humul muttaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian muncullah fitnah duhaima.
Tapi Duhaimah ini ketika didukung dengan kondisi manusia sudah banyak yang berubah, murtad, baik sengaja ataupun tidak sengaja, karena digambarkan sifatnya hasil dari fitnah yang ditimbulkan oleh fitnah Duhaimah, yaitu di pagi hari orang beriman, di sore hari dia menjadi kafir. Baik, kemudian selanjutnya fitnah orang yang bodoh. Di Tirmidzi coba dibuka 2209. Silakan baca, sudah selesai. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Hari kiamat tidak akan datang hingga orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang bodoh yang merupakan putra orang bodoh. Iya. Yakni apa? Luka bin Luka. Luka artinya luka, yaitu orang bodoh. Nanti banyak muncul orang bodoh. Bin Luka yang merupakan putra dari orang bodoh. Ya. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta hingga as'adun nasi, orang yang paling bahagia fid dunya, di dunia ini, yaitu Luka bin Luka. Ya, di sini namanya, di sini Luka bin Luka. Ini istilah saja Bapak Ibu ya. Orang yang bodoh, anak dari orang yang bodoh. Itu menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Kita masih belum paham ini apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Orang bodoh, putra dari orang bodoh, dia adalah orang yang as'adan nas. As'adun nasi fid dunia, orang yang paling bahagia di dunia ini. Wallahu a'lam. Ini nanti akan muncul. Kita tidak tahu maksudnya ini seseorang yang memimpin umat manusia, atau memang orang ini karena memang dia itu tidak memiliki akal yang sehat, sehingga orang tidak mempedulikan dia. Sementara orang ribut mengejar harta, tahta, wanita. Orang seperti ini mungkin hidupnya cuma makan saja. Mungkin barangkali orang yang diciptakan, ditakdirkan oleh Allah, dia memiliki keterbelakangan. Memiliki keterbelakangan mental. Apa istilahnya Pak? Hah? Idiot. Atau mungkin yang lain. Idiot, imbisil, debil, apapun jenisnya, ya kan? Orang ini hanya mungkin makan dan minum, bahkan dia nggak kenal dirinya mungkin. Dan orang mungkin nggak memperhatikan orang ini, artinya tidak menganggap bahwa orang ini adalah pesaing dia gitu.
Tapi bisa jadi kalau dengan orang yang normal, wah kita merasa disaingi, sehingga orang menganggap wah itu saingan saya, ini rival saya, ini musuh saya dalam bisnis. Sementara Luka bin Luka ini dia memperebutkan dunia atau tidak? Hah? Berebut dunia nggak Luka bin Luka ini? Enggak, yang penting mangan dia kan, mangan, yes. Seperti, maaf ya, seperti gak tega aku ngomongnya. Ya. Yes, pokoknya makan, minum, buang kotoran gitu aja, tidur, ya kan? Dia nggak akan mungkin punya program, pengen punya ini ya, atau mungkin pengen punya cita-cita ini, enggak gitu loh. Yang kalau orang tidak punya apa-apa seperti itu, tidak punya program rencana, tentu tidak ada saingannya. Itu orang yang paling bahagia itu. Sementara orang berjuang ya, sampai sikut-sikutan, sampai bahkan berkeringat-keringat, berdarah-darah, sampai saling bunuh-membunuh, mungkin dia santai-santai aja hidupnya, nggak ngereken menungso. Wallahu a'lam. Apakah seperti itu maksudnya? Wallahu a'lam ya. Atau ini memang betul makna hakikinya seperti itu, atau ini hanya makna majazi, artinya nanti akan memimpin di muka bumi ini orang yang bodoh, putra dari orang bodoh. Bodoh di sini tidak memiliki ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu din ya, ilmu agama, sehingga mereka bebas menghalalkan segala cara sehingga hidupnya bahagia. Wallahu a'lam. Apakah itu maknanya kiasan seperti itu? Kita tidak tahu. Ini yaitu fitnah yang disebut dengan Luka bin Luka. Baik. Selanjutnya munculnya Imam Al-Mahdi ini, ini akhir dari tanda-tanda kiamat kecil itu, munculnya Imam Al-Mahdi. Tapi sebelum itu masih banyak hal-hal yang termasuk dalam kategori fitnah. Kita bisa buka, yaitu ini 4246 Abu Dawud. Ini termasuk di antara fitnah yang akan terjadi, yang akan dihadapi oleh kaum muslimin. Silakan. Dari Nasr bin Asim Al-Laits, ia berkata, kami pernah mendatangi Al-Yaskur bersama kafilah Bani Laits. Ia bertanya, siapakah orang-orang itu? Kami menjawab, Bani Laits. Kami mendatangimu untuk menanyakan perihal ucapan Hudzaifah. Dalam riwayat ini kemudian disebutkan rinci dialog ini. Ya. Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah setelah datangnya Islam akan ada keburukan lain? Apa jawab Hudzaifah? Beliau menjawab, fitnah dan keburukan. Iya, disebutkan di situ, yakni fitnatun wa syarrun, fitnah dan keburukan. Rata-rata hadis-hadis tentang fitnah itu banyak diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah ini merupakan sahabat ashabi sirin Nabi, sahabat yang memegang rahasia Nabi. Karena Hudzaifah bin Al-Yaman itu mengetahui daftarnya orang-orang munafik. Sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, itu nggak tahu siapa orang-orang munafik secara spesifik, namanya siapa nggak tahu, tapi dari ciri-ciri tahu mereka.
Tapi untuk memastikan fix tidaknya dia munafik apa enggak, itu rujukannya Hudzaifah. Karena Hudzaifah ini hafal dari Nabi. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Dan di zaman Nabi itu orang munafik kalau mati itu enggak disolati jenazahnya. Kenapa? Karena diharamkan mensolati jenazah orang munafik. Didasarkan firman Allah surat At-Taubah ayat 84. Antum lihat nanti ya, At-Taubah 84. Ini. Nah, ayat itu diturunkan kenapa? Karena Rasul sempat mensolati tokoh munafik. Rasul namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu ayat 84 itu belum turun. Yang turun ayat 82, 83. Allah memberikan pilihan. Kau solati, tidak kau solati, nggak ngaruh, nggak ngefek. Sekalipun kau mintakan ampun, dia tidak akan diampuni. Sekalipun kau mintakan ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Nah, Rasul itu orangnya baik. Apalagi anaknya Abdullah bin Ubay namanya Abdullah. Itu minta kepada Rasul, tolong dong Rasul, solati jenazah bapakku. Rasul nggak bisa menolak permintaan itu. Akhirnya disolati. Umar udah menarik tangannya. Ini munafik, ini jangan kau solati. Tidak, Allah hanya memberikan pilihan kepadaku. Kau beri, kau mintakan dia ampunan atau tidak, tidak akan diampuni walaupun kau mintakan sebanyak 70 kali. Nabi sampai mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahkan aku akan mintakan lebih dari 70 kali. Akhirnya Rasul jadi nyolati. Begitu selesai sholat jenazah, turunlah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minkum matan abada wala takum ala qabri. Janganlah kalian mensolati jenazah orang yang mati di kalangan kalian di antara orang-orang munafik, dan janganlah kau berdiri di atas kuburnya. Maksudnya tidak boleh didoakan. Nah itu. Jadi orang-orang munafik di zaman Nabi itu database-nya ada di siapa? Ada di Hudzaifah, database-nya. Sehingga kalau ada jenazah, Umar bin Khattab itu ngelihat Hudzaifah. Hudzaifah sholat nggak? Oh ini mukmin. Hudzaifah nggak sholat? Oh ini munafik. Nggak ada yang sholat. Kalau sekarang Pak, siapa rujukannya Pak? Nggak ada. Karena kalau munafik di zaman Nabi itu sebetulnya susah ditebak. Kenapa? Sholat bersama Nabi. Bahkan bukan hanya sholat, jihad pun ikut mereka. Mereka ikut peperangan Nabi itu ikut. Bukan gak ikut mereka. Mereka sholat. Nah kalau zaman sekarang lebih susah lagi. Tapi kalau sebetulnya orang kalau sudah nggak sholat, munafik atau kafir? Hah? Kalau sudah nggak sholat itu munafik atau kafir? Sudah kafir, lebih dari munafik, udah terang-terangan. Tapi zaman sekarang tetap disolati. Gini apa betul? Iya, gak enak rek. Gak enak kalau sekarang mesti disolati. Tapi kalau orang ngerti ilmu, gak mau dia. Wah ini gak sholat nih. Kalau ada orang nggak sholat, minta sholat di Masjid Aminah, dikasih peluang nggak Pak untuk sholat di sini Pak? Hah? Dikasih kan? Meskipun nggak sholat, nggak kelihatan sholat, tetap dikasih peluang nggak disolati di sini? Wis jawab pendewi, mir tak mir. Kalau di masjid saya, Masjid Salman, ya, saya pengurus di situ, nggak boleh Pak. Sholat apa enggak? Enggak sholat, ya sudah, sholati aja di rumahnya. Masjid tidak memberikan tempat untuk orang yang enggak sholat. Tegas kan gitu, supaya orang jangan sampai enggak tahu sholat, siwak be Allah kan, kok enaknya. Makanya slogan sholatlah sebelum itu keliru itu. Yang betul apa? Sholatlah, jika tidak akan disolati.
Gitu kan? Sholatlah sebelum disolati. Kok enak kan gak sholat kok engkau disolati? Ya kan? Itu keliru. Sholatlah sebelum disolati. Kalau nggak sholat ya nggak disolati. Gitu. Nah itu dalam surah apa? At-Taubah 84 tentang gembongnya munafik. Baik. Kata Hudzaifah, nanti akan muncul apa? Fitnatun wa syarrun. Apa kata Hudzaifah berikutnya? Hudzaifah berkata, aku bertanya lagi kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah setelah datangnya Islam akan ada keburukan lain? Beliau menjawab, wahai Hudzaifah, pelajarilah Al-Quran dan ikuti ajaran yang ada di dalamnya. Beliau mengatakannya 3 kali. Ya, terus Hudzaifah berkata, aku bertanya lagi kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah setelah datangnya Islam akan ada keburukan lain? Beliau menjawab, keburukan berkedok kedamaian dan kelompok yang terselimuti kekufuran dan anggota kelompoknya pun terselimuti olehnya. iya. Tadi perintah Nabi supaya mempelajari apa tadi? Al-Quran, supaya orang itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Karena Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Apa artinya? Pembeda. Kemudian ketika Hudzaifah bertanya tentang keburukan yang akan muncul setelah itu, yaitu keburukan berkedok kedamaian dan kelompok yang terselimuti kekufuran. Gimana yang dimaksud Pak? Keburukan berkedok kedamaian. Halo? Maksudnya gimana Pak? Sing penting aman, ya kan? Tapi elek jani. Aman, yang penting aman, gak terjadi apa? Peperangan, tidak terjadi pertikaian. Wis masing-masing apa? Saling toleransi. Sing ngombe yo, sing penting ojo ganggu. Sing zina sing penting gak konangan. Sing korupsi yo, sing penting ojo sampai. Kan itu sing penting damai kan. Engko nek ketangkep yo cincai, ya kan? Apa namanya? Kompromi. Sing penting aman lah, sama-sama tahu. Ya kan? Wis sing bajingo, ya kan? Sing penting ojo rame-rame, ya kan? Nek matenono, sing penting ojo sampai keluar darahnya, ya kan? Mau wetengi melembung menemati ngono kan? Jadi kan itu perdamaian kan? Hidupnya di dunia ini tentram, nggak ada apa-apa, nggak ada umek, nggak ada peperangan. Kalau dulu kan mati nggak itu? Mati nggak? Sekarang Kak membunuh orang nggak perlu, nggak perlu Pak, ya nggak perlu begitu. Mungkin ditebarkan, murah-murah gelebak mati. Bisa jadi nggak itu cara membunuh orang? Halo, dengan cara-cara seperti itu halus bisa jadi. Orang menciptakan apa? Pemusnah massal dengan cara yang apa bahasanya? Bermartabat. Kan bahasanya kan dengan cara apa? Yang santun apa? Yang halus. Terserah. Orang kadang memilih pilihan kata terserah, ya kan? Tapi tujuannya adalah apa? Membunuh. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah mengatakan nanti akan datang masa orang membunuh orang lain itu dengan cara yang belum pernah terfikirkan pada saat itu. Itu. Ya bisa jadi keburukan berkedok kedamaian. Yang penting aman, tentram, sejahtera. Dan kelompok yang terselimuti kekufuran dan anggota kelompoknya pun terselimuti oleh kekufuran itu. Wallahu a'lam. Seperti apa ini? Aku berkata, apa kata Hudzaifah? Hudzaifah berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan keburukan berkedok kedamaian? Apa itu? Beliau menjawab, ketika hati seluruh kaum sudah tidak dapat lagi kembali kepada kebaikan sedia kala. Nah, ternyata Nabi menjelaskan ya, ketika hati seluruh kaum sudah tidak dapat lagi kembali
kepada kebaikan sedia kala. Artinya orang ini sudah susah untuk kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya, atau sudah tidak bisa kembali kepada keadaan sedia kala. Mungkin barangkali keadaan saat itu sudah berubah, bukan dalam urusan agama tapi dalam urusan dunia. Dunia sudah berubah, tidak akan bisa kembali seperti keadaan sebelumnya. Mungkin dalam urusan agama orang susah kembali kepada ajaran agama Allah yang murni, ya, susah gitu. Walaupun dikatakan tidak bisa sama sekali, mungkin bukan itu yang dimaksud ya. Akan tetapi yang dimaksud di sini mayoritas manusia itu sudah susah untuk kembali kepada agama Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua dalam urusan dunia, di sini disebutkan kaum sudah tidak dapat kembali kepada kebaikan sedia kala. Mungkin keadaan yang memaksakan dia mau tidak mau harus mengikuti keadaan yang sudah tidak seperti dulu lagi, dan itu susah untuk berubah. Wallahu a'lam. Kemudian apa kata Nabi berikutnya? Maka aku bertanya lagi, apakah setelah Islam datang akan ada keburukan lain yang akan kembali datang? Beliau menjawab, fitnah orang buta dan tuli akan kebenaran. Fitnah orang buta dan tuli akan kebenaran. Fitnah orang buta dan tuli akan kebenaran. Matanya tidak buta, telinganya tidak tuli, tetapi mereka buta dan tuli terhadap apa Pak? Terhadap kebenaran. Artinya bisa jadi mereka tahu kebenaran itu, tetapi dia tidak melaksanakan, menyampaikan, menerapkan kebenaran itu. Bisa jadi di sini orang awam, tapi bisa jadi di sini adalah para tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tokoh-tokoh agama yang sudah buta dan tuli terhadap kebenaran. Dia tahu ilmu, tapi tidak menyampaikan yang hak dan benar kepada umat. Bisa jadi. Dan fitnah ini memiliki para dai, ya, para pemanggil-pemanggil. Lanjut. Dan fitnah itu memiliki pemanggil yang berada di atas pintu neraka. Ya, fitnah ini memiliki pemanggil yang berada di atas pintu neraka. Pemanggil di sini adalah Pak dai. Dai itu ya orang yang mengajak orang lain, ayo melo aku nang neraka. Kalau kalimatnya seperti itu orang pasti nggak mau ikut. Tapi yang diucapkan ini, ayo ikut saya ke surga. Padahal mereka diajak kemana? Ke neraka. Ayo melo aku, konek melo aku, tak jamin kon melebu surga. Ada nggak orang yang berani menggaransi bahwa dirinya mampu memasukkan orang lain ke surga kalau mengikuti dia? Ada nggak seperti itu Pak? Sing penting kon melo aku nuruto, pasti selamat kon. Jok kuatir, aku ini supir bemo, kon iku penumpang, wis penting mlebu. Mesti selamat kon. Ini bisa jadi yang dimaksud dengan para duat, pemanggil, orang-orang yang dipanggil menuju kepada pintu neraka jahanam. Diajak ikut kelompok sesat ya. Seakan-akan itu kelihatan benar, kelihatan hak, padahal batil. Ini. Dan orang yang mengajak kepada pintu neraka itu sangat banyak sekali. Itu sejak di zaman sahabat sudah muncul kelompok pertama di kalangan kaum muslimin yang mengajak kepada kesesatan, yaitu Qadariyah. Qadariyah itu tidak percaya kepada apa? Takdir. Contohnya siapa? Pertama kali yang mengajak orang tidak percaya kepada takdir, siapa namanya? Masih ingat? Hah?
Halo? Ma'bad al-Juhani. Coba dibuka Sahih Muslim nomor 1. Silakan. Dari Yahya bin Ya'mar radhiyallahu anhu, katanya, orang yang mula-mula bicara di Basra menentang adanya qadar ialah Ma'bad al-Juhani. Wis eling jenenge. Nabi apa? Ini sahabat ya. Yang menyampaikan ini tabi'in. Ini di zaman sahabat. Yang menyampaikan itu siapa tadi? Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar itu seorang tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat Nabi, Yahya bin Ya'mar. Kata Yahya bin Ya'mar, orang yang mula-mula bicara di Basra. Basra itu di mana? Di Irak, menentang adanya takdir atau qadar. Siapa namanya? Ma'bad al-Juhani. Maka pada suatu ketika aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, ini al-Himi, keliru ini, al-Himyari, Himyari, al-Himyar, suku Himyar itu bangsa Arab, al-Himyar, bukan al-Hamairi. Sama-sama pergi haji atau umroh. Ketika kami berdua sepakat, jikalau bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah, kami akan menanyakan kepada mereka masalah tentang qadar. Justru kami bertemu dengan siapa di sini? Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Ya, baik. Kami langsung mendekati dan mengapitnya di kanan dan kiri beliau. Dalam pada itu aku menduga bahwa sahabatku Humaid akan menyerahkan pembicaraan kepada aku. Kataku kepada Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Siapa Abu Abdurrahman? Yaitu Abdullah bin Umar, punya kunyah namanya siapa? Abu Abdurrahman. Telah muncul di hadapan kita para pembaca Al-Quran dan ilmuwan. Ini zaman sahabat ini ya. Mereka mendakwah. Hum yad'u, mereka menyeru, berdakwah. Ya, bahwasanya apa? Bahwasanya takdir itu tidak ada. Segala sesuatu terjadi menurut kodratnya, tanpa didahului oleh takdir dan ilmu Allah. Ini seruan mereka. Nah, ini contoh dai-dai, penyeru-penyeru kesesatan. Itu sudah muncul di zaman siapa ini? Di zaman sahabat. Sudah muncul sudah. Nanti muncul Qadariyah, nanti lawannya muncul Jabriyah, nanti muncul Jahmiyah yang mendakwakan bahwa sifat Allah itu tidak ada ya. Kemudian muncul Sufiyah, muncul Syiah, muncul Khawarij. Ini para penyeru kesesatan. Ya, kembali kepada tadi ya. Ini fitnah orang buta dan tuli akan kebenaran. Fitnah ini memiliki pemanggil yang berada di atas pintu neraka. Kemudian lanjut. Jika kamu mati, wahai Hudzaifah, dalam kondisi menggigit batang pohon sekalipun, itu lebih baik daripada kamu mengikuti mereka. Apa ini maksudnya? Jika kamu mati, Hudzaifah, dalam kondisi menggigit batang pohon sekalipun, itu lebih baik daripada kamu mengikuti mereka. Apa maksudnya? Yaitu kau uzlah, menyepi, lari ke atas gunung untuk menghindari fitnah ini, itu lebih baik daripada kau mengikuti mereka. Dalam riwayat yang lain, hampir saja
harta yang paling berharga itu adalah kambing-kambing yang digembalakan di atas gunung. Ya. Untuk apa? Menghindari fitnah. Berarti fitnahnya itu tidak di gunung, Pak. Di mana, Pak? Di perkotaan. Kan rata-rata kota itu di dataran mana, Pak? Dataran rendah, ya kan? Di situ sudah mulai banyak muncul fitnah, termasuk kelompok-kelompok sesat. Seandainya kau lari, menyepi, uzlah, menggigit batang kayu, di sini apa maksudnya? Mangan saonoe. Menggigit batang kayu. Ada nggak batang kayu yang bisa dimakan, Pak? Pohong. Salah satu nih. Kon gak apa-apa nang gunung makan pohong, mangan telo. Timbangannya kon nang kutho mangan enak, mangan kebab, mangan burger, ya kan? Tapi kau hidup di tengah-tengah fitnah dan kau ikut fitnah itu. Apa? Fitnah kesesatan. Ini bisa jadi suatu saat itu akan terjadi, Pak. Dan sebetulnya ada sudah beberapa orang yang melihat fitnah sudah luar biasa dahsyat, dan dia merasa dirinya secara pribadi, aku nggak kuat nih delok koyok ini, aku pasti melok. Akhirnya ada yang hijrah, pergi ke gunung. Maksudnya menyepi. Ojo dolek gunung sing rame. Saiki gunung yo rame kok. Ya kan? Malah ditekani wong-wong nang marang nglakoni maksiat. Ada nggak gunung tempat maksiat? Ojo melayu teko Sidoarjo, apa? Minggat teko Sidoarjo melayu nang Tretes, tambah nemen kon. Ya, kepethuk kelinci jadi-jadian kan. Ya nyari maksudnya tempat yang tidak ada fitnah di situ. Dan makan apa adanya. Makanya kambing itu yang berharga. Kenapa kambing? Karena seisok ngerasakno kambing nek luwe kepingin kambing dibelek. Itu harta yang paling berharga itu. Tapi kalau tidak, kau akan mati sampai menggigit apa? Batang kayu, mangan saonoe. Dan nek kepingin sate kambing akhirnya mudun teko gunung, ya. Akhirnya terkena fitnah itu. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Mungkin ada pertanyaan, saya berikan waktu sebelum saya tutup. Silakan. Baik. Tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita. Kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.